Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang asas-asas hukum pidana Islam. Saya Zara Humaira dan teman-teman saya, Aulia Salsabila Rahman, Alika Zahra Aurelia, Alika Fitria Rahmanda, Putri Megantara. Yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas legalitas melindungi dari penyalahgunaan. Wewenang hakim menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumnya. Asas legalitas yang terkenal adalah Adagium Legendaris von Verbach yang berbunyi nullum delictum nolla poena sine praevia lege poenali, yang artinya tidak ada tindak pidana delik, tidak ada hukum tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya. Adagium merupakan dasar dari asas bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut, asas non-reaktif, karena suatu delik hanya dapat dianggap sebagai kejahatan apabila telah ada aturan sebelumnya yang melarang delik untuk dilakukan, bukan sesudah delik tersebut dilakukan. Von Verbach membagi adagium menjadi 3. Yang pertama, tidak ada hukuman kalau tak ada ketentuan undang-undang. Yang kedua, tidak ada hukuman kalau tak ada perbuatan pidana. Yang ketiga, tidak ada perbuatan pidana kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang. Fungsi adagium, yang pertama, fungsinya melindungi, dan yang kedua, fungsinya instrumentasi. Fungsi melindungi, yang berarti undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Fungsi ini lebih pada hukum pidana material, hukum pidana yang mengacu pada frasa pertama, nulla poena sine lege, dan kedua, nulla poena sine crimen. Yang kedua, fungsi instrumentasi, yaitu dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, melaksanakan kekuasaan oleh negara tegas diperbolehkan. Fungsi ini lebih pada hukum formil, hukum acara pidana yang mengacu pada frasa ketiga. Makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Cech dan Weygand ada 4. Yang pertama, terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Yang kedua, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Yang ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas. Yang keempat, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi. Yang kedua, asas ma'ruf nahi munkar. Menurut bahasa, amar ma'ruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Amar yang artinya menyuruh, ma'ruf artinya kebaikan, nahi artinya mencegah, dan munkar artinya kejahatan. Dalam filsafat hukum Islam, istilah amar ma'ruf sebagai fungsi social engineering, sedangkan nahi munkar sebagai social control dalam kehidupan menegakkan hukum. Amar ma'ruf nahi munkar berfungsi mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjadi pribadi yang soleh dan muslih. Berdasarkan prinsip inilah, di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah larangan. Di dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kebajikan, menyeru perbuatan yang makruh, dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Refleksi amar ma'ruf nahi munkar dalam pendidikan akhlak menurut Ibnu Taimiyah mencakup dalam
4 bagian unsur, yaitu yang pertama, aspek sasaran, yang kedua, aspek materi, yang ketiga, aspek metode, yang keempat, aspek tujuan. Ruang lingkup amar ma'ruf nahi munkar. Dari makna amar ma'ruf nahi munkar, kita menentukan ruang lingkupnya. Tentu ruang lingkupnya ma'ruf dan munkar sangat luas sekali. Baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak maupun muamalat seperti sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan lainnya. Mengisahkan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, amanah, toleransi beragama, membantu kaum duafa, dan mustad'afin, disiplin, transparan, dan lain sebagainya. Adalah beberapa contoh sikap dan perbuatan yang makruh. Sebaliknya, kebalikan dari sikap-sikap itu adalah hal-hal yang munkar. Jalaluddin Asyuti, ulama dari cendekiawan Muslim, mengatakan bahwa hukum melakukan amar ma'ruf nahi munkar merupakan fardu kifayah dengan pertimbangan bahwa terdapat kata umat pada ayat tersebut dan kemampuan seseorang dalam melakukan hal tersebut. Fardu kifayah adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan, tetapi sudah dilakukan oleh muslim yang lainnya, maka kewajiban ini gugur. Ya, yang selanjutnya ada asas teritorial. Di sini ada dua pengertian tentang asas teritorial. Yang pertama menurut konsepsi hukum Islam dan yang kedua menurut Abu Hanifah. Menurut konsepsi hukum Islam, asas teritorial yaitu hukum pidana Islam yang hanya berlaku di wilayah di mana hukum Islam diberlakukan. Jadi asas teritorial ini tidak berlaku di negara kita yaitu Indonesia karena bukan merupakan penganut hukum Islam, jadi hanya berlaku di misalkan di Arab Saudi, Iran, dan yang lainnya. Lalu Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum Islam diterapkan atas jarimah atau tindak pidana yang dilakukan di Dar as-Salam, yaitu tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat jenis jarimah maupun agama pelaku. Aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri Muslim. Ahli fikih itu membagi dunia itu menjadi dua bagian, yaitu negeri Islam dan negeri bukan Islam. Kelompok negeri Islam adalah negeri-negeri di mana hukum Islam itu nampak di dalamnya, karena penguasanya adalah penguasa Islam. Juga termasuk dalam kelompok ini, negeri di mana penduduknya yang beragama dapat menjalankan hukum-hukum Islam. Nah, penduduk negeri Islam dibagi lagi menjadi dua. Next. Penduduk Islam dibagi menjadi dua, yaitu penduduk Muslim dan penduduk bukan Muslim. Penduduk Muslim yaitu penduduk yang memeluk dan mempercayai agama Islam, dan penduduk bukan Muslim yaitu mereka yang tinggal di negara Islam tetapi masih tetap dalam agama asal mereka. Nah, penduduk bukan Muslim itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu kafir zimmi dan kafir mu'ahad atau musta'man. Kafir zimmi yaitu mereka yang tidak memeluk agama Islam dan tinggal di negara Islam. Tapi meskipun mereka itu tidak memeluk agama Islam, tapi mereka itu tetap tunduk dan patuh kepada aturan hukum Islam yang berada di suatu negara tersebut. Sedangkan kafir mu'ahad atau kafir musta'man yaitu mereka yang bukan penduduk negeri Islam tetapi tinggal di negeri Islam untuk sementara karena suatu keperluan. Jadi kafir musta'man itu hanya berdomisili saja di negeri Islam tetapi berkependudukannya itu di luar negeri Islam. Jadi setelah mereka selesai untuk melakukan suatu aktivitas di negeri Islam tersebut, mereka akan kembali lagi ke negeri asal mereka dengan keadaan agama yang sama, yaitu bukan non-Muslim. Selanjutnya ada asas material. Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh
hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum yaitu had atau ta'zir. Sanksi hukum pidana Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, hudud. Hudud adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nas, baik Al-Quran maupun hadis. Yang kedua ada takzir. Takzir adalah sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan atau tidak jelas ketentuannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan asas material Islam, lahirlah kaidah hukum pidana yang berbunyi yang di atas, artinya hindarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaan atau syubhat. Asas material pun mengenal asas pemaafan dan asas taubat. Asas pemaafan dan taubat menyatakan bahwa yang melakukan tindak pidana, baik atas jiwa, anggota badan maupun harta, dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan apabila yang bersangkutan bertaubat. Bentuk taubat dapat mengambil bentuk pembayaran denda yang disebut dengan diat, kafarat, atau bentuk lainnya, yakni secara langsung bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, lahirlah kaidah yang menyatakan bahwa orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Yang kelima ada asas moralitas. Macam-macam asas moralitas ada 4. Yang pertama, asas adamul uzri. Asas ini adalah seorang yang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum. Yang kedua, asas rufiul qalam adalah sanksi atau suatu tindak pidana yang dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu. Yang ketiga, asas al-qatwanisyan adalah seseorang yang tidak dapat dituntut jika ia melakukan karena kelupaan, didasarkan atas surat Al-Baqarah ayat 286. Dan yang terakhir, asas sukut al-uqubah, yaitu sanksi hukum yang dapat gugur karena 2 hal. Yang pertama, karena asas si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tugas, dan yang kedua karena keterpaksaan.